Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Anjang Rahmat Ripai. Masih dalam video pembahasan soal PTS ganjil tahun pelajaran 2024-2025 untuk mata pelajaran IPA kelas 7. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di video pertama kita sudah membahas soal dari nomor 1 sampai 10. Bagi yang belum menyimak video tersebut, silahkan buka video tersebut dengan mengklik tautan pada tampilan di sebelah atas layar ini. Nah, bagi yang sudah, kita lanjutkan pembahasannya mulai dari nomor 11. Nomor 11, Ani berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah Ani dengan sekolah 1 km. Waktu yang dibutuhkan Ani untuk berjalan dari rumah ke sekolah 30 menit. Yang merupakan besaran dari pernyataan di atas adalah, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Nilai itu biasanya berupa angka. Kita lihat, yang ada angkanya adalah 1 km dan 30 menit. 1 adalah nilai, kilometer adalah satuan. Yang memiliki nilai 1 km itu adalah jarak. Sedangkan yang memiliki nilai 30 menit adalah waktu. Jadi, besaran yang ada pada soal nomor 11 adalah jarak dan waktu, atau A. Nomor 12, pernyataan di bawah ini merupakan pernyataan yang benar terkait dengan pengukuran, kecuali, berarti kita cari yang salahnya. A. Mengukur menggunakan penggaris adalah contoh pengamatan secara kuantitatif. Pengamatan kuantitatif adalah pengamatan yang datanya berupa angka, berarti betul. B. Warna suatu larutan adalah contoh pengamatan kualitatif. Pengamatan kualitatif menghasilkan data bukan berupa angka. Di sini yang diamati adalah warna, berarti warna tidak akan menghasilkan angka. Maka jawaban yang B juga betul. C. Satuan yang tepat untuk mengukur jarak adalah meter, betul juga. Berarti yang nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut. Udin mengukur massa baktu menghasilkan ukuran 0,05 kg. Ahmad mengukur volume batu dengan gelas ukur mendapatkan hasil 50 ml. Ani mengukur panjang meja dengan mistar dengan hasil pengukuran 1,25 meter. Nurul berangkat dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 3000 detik. Mahmud mengendarai motor dengan kecepatan 10 km per jam yang terlihat pada speedometer. Pertanyaannya adalah, dari pernyataan di atas yang termasuk besaran pokok, satuan dalam SI, dan alat ukur yang tepat adalah nomor 1. Kita lihat kata kuncinya adalah besaran pokok. Di sini Udin mengukur massa. Nah, massa termasuk dalam besaran pokok. Satuannya kilogram, betul. Alat ukurnya neraca juga betul. Berarti yang 1 sesuai. Nomor 2, Ahmad mengukur volume. Nah, volume bukanlah besaran pokok melainkan besaran turunan, berarti otomatis nomor 2 ini tidak sesuai. 3, Ani mengukur panjang. Panjang adalah besaran pokok, berarti dari besarannya sudah sesuai, tinggal lihat satuannya. Satuannya adalah meter dengan menggunakan mistar, berarti ini cocok atau sesuai. Nomor 4, Nurul berangkat dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu. Nah, waktu adalah besaran pokok. Detik adalah satuan dari waktu menggunakan stopwatch. Stopwatch alat ukur untuk waktu, berarti nomor 4 sesuai. Nomor 5, Mahmud mengendarai motor dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, ini bukan besaran pokok melainkan besaran turunan. Jadi yang sesuai itu adalah nomor 1, nomor 3, dan nomor 4. Maka jawaban yang betul adalah B. 14. Hasil pengukuran menyatakan bahwa massa Andi adalah 40 kg. Yang merupakan satuan dari pernyataan tersebut adalah satuan yang terlihat pada pernyataan nomor 14 adalah kilogram. Jadi jawabannya D. 15. Hasil pengukuran menggunakan neraca menunjukkan massa benda yang diukur. Kita lihat jarum ini menunjuk angka antara 1 dan 2 tepat di tengah-tengahnya, dan neraca ini menggunakan satuan kilogram. Berarti nilainya adalah 1,5 kg.
kilogram. Maka jawabannya adalah C. 16. Budi ingin mengukur massa buah-buahan dengan menggunakan neraca digital. Jadi Budi membandingkan, yang disebut dengan mengukur adalah membandingkan besaran dengan satuannya. Kita lihat yang disebut dengan besaran ini adalah massa, sedangkan satuannya adalah kilogram. Berarti yang dibandingkan adalah besaran massa dengan satuan kilogram atau A. Nomor 17. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Jika kecepatan mobil dikonversikan ke satuan internasional menjadi, nah, ini satuan yang dipakai secara umum adalah kilometer per jam, sedangkan dalam SI adalah meter per sekon atau meter per detik. Apabila kecepatannya 72 km per jam, maka kalau kita buat menjadi meter per sekon, adalah kecepatannya kita tahu 72 km per jam. Kita lihat bahwa 1 km adalah 1000 meter. 1 jam adalah 3600 sekon, sehingga 72 km per jam sama dengan 72 dikali 1000 dibagi 3600 sekon. Maka hasilnya sama dengan 20 meter per sekon. 18. Terdapat beberapa kesalahan yang dilakukan siswa pada gambar di bawah ini pada waktu melakukan pengukuran, kecuali berarti yang kita cari adalah yang benarnya. Lihat, kita cari kesalahan-kesalahannya. Yang pertama, termometer yang digunakan tidak berada dalam cairan yang diukur suhunya. Kita lihat termometernya ada di atas permukaan cairan, berarti ini yang termasuk. Berarti sesuai dengan maksud soal nomor 18. B. Menggunakan termometer sebagai alat ukur suhu. Nah, ini benar, berarti yang kecualinya itu adalah yang B, sedangkan yang C dan D itu adalah kesalahan yang dilakukan. Jadi kesimpulannya, yang dilakukan dan merupakan kesalahan dari pengamat ini adalah yang A, C, dan D. Maka kecualinya adalah B. 19. Dalam menyajikan data hasil pengamatan, salah satunya dengan menggunakan grafik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan grafik, yaitu A. Variabel bebas ditempatkan pada garis mendatar atau sumbu X, sedangkan variabel terikat pada garis tegak atau sumbu Y. B. Grafik garis digunakan jika variabel bebas bukan berupa angka. C. Grafik batang digunakan jika variabel bebas berupa angka. D. Variabel bebas ditempatkan pada garis tegak atau sumbu Y, sedangkan variabel terikat pada garis mendatar. Yang betul adalah A, yaitu yang merupakan variabel bebas adalah sumbu X, sedangkan yang dipengaruhinya ada di sumbu Y. Maka jawabannya adalah A. Terakhir, 20. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik suhu teh terhadap waktu didiamkan. Kesimpulan dari grafik tersebut adalah, kita lihat ini waktunya berjalan dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya dalam satuan menit. Dan ini adalah suhu dari mulai 62, 60, 58 terus turun sampai ke bawahnya ini. Nah, kalau kita lihat grafiknya, semakin waktu berjalan ke sebelah kanan, suhu justru menjadi turun. Kita lihat yang pertama, pada saat waktu belum dimulai, suhu teh ini adalah 60 derajat Celcius. Selanjutnya pada saat waktu berjalan 2 menit, suhunya menjadi 58 derajat Celcius. Di waktu yang keempat, 4 menit, suhunya itu ada di bawah 56 tapi di atas 54. Berarti sekitar 55 lebih. Terus kita lihat lagi pada waktu menit ke-6, suhunya ada di bawah 54, di atas 52. Jadi kesimpulannya, semakin ke kanan atau semakin waktu berjalan, suhunya semakin turun.
Suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. B. Penurunan suhu setiap detiknya sama besar. C. Penurunan suhu terjadi karena adanya perpindahan panas dari lingkungan air ke teh. Suhu air teh mengalami kenaikan. Kita lihat yang A, suhu teh mengalami penurunan. Kita lihat suhunya turun terus seiring dengan berjalannya waktu. B, penurunan suhu tetap setiap detiknya. Ternyata beda, dari 0 sampai 2 menit turunnya adalah 2 derajat. Tapi ternyata pada detik keempat bukan 2 derajat, lebih dari 2 derajat. Berarti yang B ini tidak sesuai. C, penurunan suhu terjadi karena ada perpindahan panas dari lingkungan ke air teh. Justru yang terjadi sebaliknya, dari teh ke lingkungan. Berarti C juga tidak sesuai. D, suhu air teh mengalami kenaikan. Ini juga tidak sesuai karena bukan naik, malah turun. Jadi jawaban yang betul adalah bagian A, suhu teh mengalami penurunan setelah dibiarkan beberapa saat. Demikianlah pembahasan soal sudah kita selesaikan dari nomor 11 sampai nomor 20. Berarti selesai juga seluruh soal sudah kita bahas dari nomor 1 sampai 10 di video pertama dan nomor 11 sampai 20 di video kedua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.